Haleluya, shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesaya pasal 42 ayat ke-8 mencatat, "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saja Tuhan dapat diidentikan dengan sebuah lembaga agama, maka Tuhan sudah lama masuk rehabilitasi untuk memulihkan diri. Karena agama sudah banyak sekarat, dihuni oleh orang-orang yang paranoid. Mereka sakau, mereka mabuk dengan agamanya. Mereka mengidentikan Tuhan dengan agamanya sama. Ketika agamanya dilecehkan, agamanya seolah-olah dinistakan atau direndahkan, maka yang muncul sebuah kemarahan, murka, dendam, amarah, pengkhianatan, kata-kata kotor, kata-kata busuk, apapun yang diucapkan seolah-olah membela Tuhan, karena Tuhan sama dengan agamanya. Tapi saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara bahwa hari ini saya ingin nyatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak identik dengan agama. Tuhan tidak pernah hadir di bumi ini dengan bentuk aslinya dan menciptakan sebuah agama supaya seluruh manusia yang universal, manusia di seluruh dunia dengan beraneka ragam bahasa, beraneka ragam budaya, dan latar belakang yang ribuan itu menganut satu agama. Yesus Kristus ketika hidup di bumi ini tidak pernah menciptakan agama. Mulutnya tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Kekristenan pun merupakan sebuah bentuk penghargaan akan satu pribadi yang namanya Yesus Kristus itu. Karena Yesus tidak identik dengan agama. Agama banyak disalah mengerti orang, dipakai untuk membunuh orang. Berapa banyak orang-orang yang membunuh orang lain dan merasa memiliki pahala mahkota di surga dengan beraneka ragam kemuliaan ketika dia membunuh orang lain demi nama agama. Mengapa? Karena agama identik dengan Tuhannya. Tapi saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara, dan hari ini penting, bahwa Tuhan tidak identik dengan agama. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan yang penuh kemuliaan itu adalah Allah yang hebat. 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 mencatat, "Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, agama di dunia ini sudah dipakai untuk hal-hal yang buruk. Padahal agama tidak salah. Agama baik. Agama dikemas. Dan konten di dalamnya menghargai sesama manusia. Agama dibuat dengan konten di dalamnya menghormati Sang Pencipta dan segala ciptaannya. Tetapi orang sudah lama salah asuh, menghargai Tuhan seolah-olah mengikuti petunjuknya, tapi merusak ekosistem yang Allah buat. Yesus Kristus selama hidupnya, dia memberikan sebuah contoh teladan kehidupan, betapa dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Mengapa demikian? Selama hidupnya saudara lihat, dalam sejarah manapun, Yesus tidak pernah, saya katakan tidak pernah membunuh manusia. Ketika dia ditolak orang-orang Samaria, para muridnya berkata, "Izinkan aku berdoa supaya datang dari langit itu geledek menyambar-nyambar mereka." Yesus berkata, "Tidak." Dengan penuh kasih. Dia tidak pernah membunuh orang, membunuh binatang pun tidak. Walaupun akhirnya dia dibunuh oleh orang-orang yang menamakan dirinya tokoh agama dan mengerti kebenaran. Yesus berdiri
dan mengasihi makhluk ciptaan. Kalau saja Yesus satu kali pun membunuh manusia, Yesus satu kali pun menghabisi nyawa seseorang, entah itu karena bertahan, entah karena itu dia sengaja membunuh, dia tidak layak diikuti. Karena dia sudah menistakan sebuah kehidupan. Yesus dalam hidupnya juga tidak pernah melakukan perzinahan. Dia tidak pernah terjadi pernikahan, skandal, janda muda. Dia tidak pernah terjadi sebuah pernikahan yang asusila dengan siapapun juga. Kekudusannya murni 100%. Itu satu-satunya pribadi di dunia yang tidak pernah berdosa. Sehingga Yesus sendiri berani berkata kepada banyak orang di sekitarnya pada waktu itu dalam Yohanes 8:46. Siapakah dirimu yang bisa menyatakan dan membuktikan aku berdosa? Dan tidak ada satupun orang yang sanggup membuktikan dia berdosa. Untuk itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu merenung. Agama yang kita anut ini, agama yang dari mana? Kalau memang dari Tuhan, berlakulah seperti Tuhan. Kalau agama kita dari setan, berlakulah seperti setan. Saudara bisa berkata kepada saya, kitab suciku ini diwahyukan oleh satu pribadi yang luar biasa dan dahsyat. Bahkan malaikat pun datang turun untuk memberitakan sebuah kebenaran yang aku miliki. Tetapi ingat, Paulus mengatakan 2 Korintus 11 ayat 14 bahwa malaikat itu pun bisa datang, bukan original malaikat, tetapi iblis, karena iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Tetapi saudara, kebenaran firman Tuhan, Yesus adalah bukan mewahyukan Alkitab, bukan mewahyukan kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Akulah kebenaran. Akulah yang memberikan jalan. Akulah kehidupan yang memberikan sebuah kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di luar kebenaran itu, hal-hal yang bobrok, hal-hal yang seperti comberan berbau busuk, karena dimulai berangkat dari perkataan orang-orang yang memang karakternya busuk. Ada banyak orang salah asuh. Ada begitu banyak orang salah mengerti. Allah itu tidak identik dengan agama. Allah itu tidak identik dengan aksesoris agama. Yesus berkata, hai kamu seperti ular beludak. Hai kamu seperti kuburan yang luarnya putih, bersih, tapi di dalamnya tulang belulang dan aneka ragam hal-hal yang kotor dan najis. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri berkata bahwa Dia adalah Tuhan dan akan melakukan segala sesuatu yang Dia ucapkan. Untuk itu mari kita berkata dan merenung dalam hidup kita. Kita melakukan hal-hal terbaik, apa yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Jangan kita mengidentikan Tuhan dengan agama, karena agama di-packaging untuk orang bisa mengasihi. Tanpa kasih, itu orang di luar agama, walaupun mengidentikan diri dengan agama. Untuk itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang terbaik yang perlu kita renungkan hari ini, jangan biarkan Tuhan identik dengan agama. Kalau orang marah, Tuhan dimanusiakan. Kok Tuhan jadi manusia? Lebih parah lagi, Tuhan menjadi lembaga agama. Dan agamanya sudah sekarat. Agamanya sudah mabuk. Agamanya sudah merupakan hal-hal yang paranoid, sakau. Dan akhirnya harus masuk asrama rehabilitasi. Tetapi Yesaya sendiri mengatakan dengan jelas bahwa akulah Tuhan dan tidak akan pernah memberikan kemasyuranku kepada siapapun, apalagi kepada patung. Karena agama yang dibuat, diagung-agungkan, itu bagikan patung dan berhala. Untuk itu saudaraku, saya sedang mempercayai sebuah kebenaran. Kemuliaan Tuhan dinyatakan hanya untuk Tuhan, bukan untuk siapapun.
Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.